Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Bu Trisna di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Pada pertemuan pertama hari ini, kita akan mempelajari mengenai bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembentukan BPU PKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbityo Sakai, atau disebut juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Setelah mengetahui hal itu, rapat BPU PKI pun diadakan. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPU PKI, yaitu IR Soekarno. Sidang BPU PKI dilaksanakan di gedung Chow Sang-in, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Materi yang kedua,
kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, serta yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan yang ketiga adalah usulan yang dikemukakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Ir Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri atas Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, KHA Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Ir Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, disebut juga Undang-Undang Dasar. Oleh Ir Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukimanu Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan pertama hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.